Excel. Ini banyak yang oke. Oke, kalau yang mau dimatikan layarnya sudah bisa silahkan. Ini sudah saya ambil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Mas? Mbak? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk perkuliahan aplikasi komputer, ini kalau saya sih tidak mensyaratkan harus ikut kuliah. Yang penting nanti ujiannya bisa. Kemudian ya saya harapkan hanya satu kali ujian langsung di atas KKM ya, karena batas minimumnya adalah 75. Jadi 75 lulus, di bawah 75 tidak lulus. Ini karena ditinggikan. Kemudian untuk ujiannya khusus yang remedi saja. Jadi kalau yang mengulang Excel ya hanya nanti ujian Excel saja. Untuk materi yang lain hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah itu kalau nilainya tinggi Baik. yang saya masukkan ditinggikan nilainya. Kalau nilainya masih rendah ya tidak saya inputkan. Jadi yang wajib itu yang hanya untuk yang remedi saja. Ujian remedinya. Jadi materi yang tidak diremedi hukumnya sunnah ya. Tidak ikut juga tidak apa-apa. Kalau kuliahnya tidak mau ikut seterusnya juga nggak apa-apa. Yang penting ini kan pas ujian itu lulus. Kemudian kisi-kisinya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ini ya, Anda baca sendiri saja. Ini semuanya sebetulnya materi sangat sederhana, jadi diharapkan lulus lah. Perkuliahannya sebetulnya sama seperti ini ya, karena saya hanya kuliah dari ini saja, mengambil minimal kisi-kisi dari TIPD, ya, jadi biar Anda belajarnya lebih fokus. Ya, kuliahnya juga sama seperti kelas-kelas sebelumnya yang saya upload ke YouTube dan sudah saya bagikan linknya. Ya seperti itu. Jadi kalau nggak ikut kuliah pun baca mengikuti link yang saya bagikan ya insya Allah bisa karena yang nggak jauh beda ya, tidak ada penambahan apapun karena waktunya juga hanya 1 jam ya. Kemudian eh, kalau kita keluar dari kisi-kisi malah nanti ujiannya tidak fokus. Jadi yang saya harapkan sesuai kisi-kisi dan harus lulus ya, karena materinya hanya 6 ini, 6 materi ini ya, tidak kemana-mana ya. Ya, untuk hari ini materinya Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Jadi hasil kisi-kisi yang pertama layout tabel. Kalau layout tabel saya lewati, saya rasa bisa semua ya, karena Microsoft Excel itu kan tampilannya seperti ini, seperti di layar. Kemudian ini kotak ya, kotak-kotak yang maya. Ini sebenarnya kotak-kotak maya ya. Jadi hanya terlihat di layar, ketika di print tidak muncul. Ini namanya sel. Ini sel A1. Sel A1 itu adalah pertemuan antara kolom A dengan baris ke-1. Ya. Pertemuan dari kolom A dan baris 1 namanya sel A1. Dan seterusnya. Ya. Pertemuan antara kolom G dan baris ketiga, yang ini namanya sel G3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau ini, sel-sel ini
Ini sebetulnya sel maya, garis-garis maya. Jadi kalau di print tidak muncul kecuali diberi border. Ini nanti dibuat tabel seperti ini. Nah, yang warnanya hitam ini nanti kalau di print akan muncul. Saya rasa ini sangat dasar sekali dan Anda sudah bisa ya. Karena sudah bisa, kita langsung saja ke materinya. Materi pertama adalah fungsi statistik dan fungsi string. Apa itu fungsi string? Fungsi string itu formula khusus pada Microsoft Excel untuk mengolah kata. Ya, jadi fungsi utama Excel itu kan mengolah angka, ya, mengolah data matematik, ya, data yang berupa angka. Tapi ada juga data yang berupa kata atau susunan huruf. Ini dapat diolah dengan menggunakan fungsi string. Fungsi string itu sebetulnya fungsinya adalah untuk memotong kata, ya, memotong susunan huruf, mengambil beberapa huruf dari susunan huruf yang ada. Ini menggunakan fungsi string. Fungsi string itu ada tiga, ada left, yaitu memotong beberapa huruf mulai dari sebelah kiri, kemudian ada right dimulai dari sebelah kanan, dan mid memotong huruf di tengah. Ya. Contohnya seperti saya di layar, tampilkan di layar. Oke. Sudah saya buatkan tabel seperti ini. Ya. Nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa YIN Purwokerto. Ada 6 nama. Nah, kolomnya ada nomor, kolomnya ada nomor, kemudian nama, name. Name ini tersusun dari kumpulan angka dan huruf. Ya. Jadi kalau Microsoft Excel itu beda antara angka dan huruf. Kalau semuanya angka, dianggap sebagai angka, number, ya. Kalau number, ya, ya. Ini kalau number atau angka dapat dioperasikan dengan operasi matematika. 12 ditambah 12, 24. Tapi kalau huruf, ini bedanya angka dengan huruf, ya, pada Microsoft Excel. Secara default, kalau karakternya adalah karakter angka, maka akan geser ke sebelah kanan. Kalau karakternya huruf, itu akan geser sebelah kiri. Gabungan antara angka dan huruf dianggap sebagai huruf atau teks. Dengan 2A. 2A itu adalah teks, ya, bukan huruf. Walaupun secara matematika itu 2A ditambah 2A itu nulisnya 4A. Nah, kalau di Excel tidak bisa dijumlahkan. Tidak bisa dijumlahkan. Karena karakternya adalah karakter angka. Karakter huruf, ya. Campuran antara huruf dengan angka dianggap karakternya adalah teks, ya, teks atau huruf. Itu, ya. Jadi fungsi string, formula string itu adalah untuk memotong teks, ya, memotong teks. Ya, ini kan name-nya adalah gabungan antara huruf dengan angka. Berarti karakternya adalah karakter teks. Saya sudah susun name, 2 huruf di depan, ya. 1 huruf pertama paling kiri itu adalah kode fakultas. Kemudian huruf kedua kode prodi. Kemudian angka 19, 20, 18 ini adalah tahun masuk. Kemudian yang terakhir adalah 73, 80, 06, ini adalah nomor urutnya. Oke. Kita akan mengambil kode fakultas. Kode fakultas ada sebelah kiri. Ya. Bagaimana cara mengambil kode fakultas sebelah kiri?
Kalau datanya hanya 6, jadi yang saya tampilkan itu adalah data sampel ya, hanya 6 mahasiswa. Jadi ketika nanti ada ujian, itu tidak bisa mengerjakan secara manual. Karena ini sampel, kalau saya tuliskan sampai 1000 data nanti terlalu lama. Ini hanya sampel. Kalau hanya 6 sih sebetulnya kan ditulis manual sangat cepat ya, cepat sekali. Kalau manual, kalau datanya sedikit, tapi kalau datanya 1000 itu membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian yang sangat tinggi. Makanya kita menggunakan formula string. Caranya sama dengan ya, membuat formula harus diawali dengan tanda sama dengan ya, left ya, sama dengan left, bisa diteruskan di double klik, ini sudah muncul otomatis. Kemudian klik sel yang akan dipotong hurufnya ya, teks yang berisi teks yang akan dipotong ya. Ini kan yang ditebelin teksnya mana yang akan dipotong, berada di sel C5. Kemudian di sini ada pengatur ada keterangannya, setelah tulisan teks ini ada titik koma. Berarti titik koma di laptop Anda bisa jadi hanya koma ya, tergantung spesifikasi dari Microsoft Excel-nya ya. Ada Excel yang menggunakan koma, ada yang titik koma. Ini kan ada panduannya, pasti ada panduannya di Anda titik koma ataupun koma di sini ya. Kalau saya titik koma. Kemudian kita akan mengambil berapa huruf. Nah, karena kita ngambil huruf paling depan satu, berarti titik koma 1. Maka akan muncul huruf T. Nah, untuk yang ke bawah tinggal ditarik. Kalau mau mengambil 2 huruf bagaimana? Ya tinggal ini diganti 2. Akan muncul T dan G. Ya, ini formula string untuk memotong sebelah kiri. Ya, memotong huruf sebelah kiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Ulangi ya, karena kita akan memotong huruf, mengambil satu huruf paling kiri, berarti ini kita tulis 1. Nah. Kemudian kode huruf prodi. Kode huruf prodi ini pada urutan pada digit kedua. Ya. Kalau Ari berarti prodinya di prodi G. An di prodi K, Bahrun, prodi H, dan seterusnya. G, huruf G, ini posisinya kan berarti tidak di paling kiri, tidak di paling kanan. Ya. Di tengah-tengah, di antara ya, di bagian antara di middle. Makanya rumus fungsi formula stringnya adalah sama dengan mid. Mid, ini kan ada panduannya, sama dengan mid. Teksnya mana? Teksnya sebelah sini, kita klik. Kemudian titik koma, start 6. Ini ada tulisan start 6. Start 6 itu dimulai dari urutan keberapa. Yang akan kita ambil adalah mulai dari urutan kedua, dari sebelah kiri. Berarti kita ambil 2. Titik koma. 6 charge. 6 charge itu apa? Berapa angka yang akan kita ambil, berapa huruf yang akan kita ambil. Kita kan hanya akan mengambil satu huruf saja sebagai kode prodi ini, berarti kita kurung tutup, enter. Maka akan terambil huruf G. Yang ke bawah tinggal tarik. Ciri-cirinya formula yang Anda buat itu benar, ketika ditarik ke bawah, maka semuanya akan muncul. Ketika formulanya keliru, pasti di bawah ada tulisan value. Ada keliruan di situ berarti di formulanya. Kalau kita mau mengambil 2 huruf, ya tinggal. Kalau kita mau mengambil 3 huruf, nah tinggal dicari. Ya. Jadi C5 ini adalah sel yang akan kita ambil hurufnya.
Kemudian angka 2 ini adalah mulai dari digit keberapa. Kemudian yang terakhir ini adalah sebanyak berapa huruf atau berapa digit yang akan kita ambil. Dapat dipahami? Iya Pak, paham. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau mengambil sebelah kanan, paling kanan, mulai paling kanan, tinggal kalau kita hafal bahasa Inggrisnya ya pasti bisa ya. Jadi menggunakan rumus sama dengan right. Yang kiri left, di antara mid, kalau mengambil dari sebelah kanan sama dengan right. Ya. Sama dengan, nah ini sudah ada ya, langkahnya sama. Oke, kita lanjut. Pertama, kolom kode huruf dan kode prodi. Mohon maaf sebentar, ada telepon sebentar. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan, mohon maaf. Kemudian untuk mencari asal fakultasnya, ini menggunakan formula logika if, ya. Formula logika if. Jadi sebenarnya formula logika itu sangat banyak sekali.
Ya, ada bisa dilihat di menu, ya, logikal, ini sangat banyak. Ada and, ada false if error, if not, not, or, dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita pelajari di sini hanya logika if saja, yang sering dijumpai ya di sekolah dan lain-lain ya untuk membuat misalkan mahasiswa itu lulus atau tidak, kemudian batas kelulusan segini, dapat nilai apa, A, B, C, dan seterusnya itu menggunakan logika if. Nah, kita coba menggunakan logika if untuk mencari asal fakultas dari mahasiswa. Ya. Tadi kan kita sudah memotong satu huruf untuk kode fakultas. Nah, dari kode ini kita baca. Kita akan baca berdasarkan keterangan yang ada di tabel bawah. Ketika kode hurufnya T, jika kode hurufnya T, maka nama fakultasnya adalah Fakultas Tarbiyah, Syariah, dan seterusnya. Nah, kita akan membaca kode ini dan dimasukkan ke dalam kolom asal fakultas. Sekali lagi, kalau datanya 6 sebetulnya manual sangat mudah. Ini berarti tinggal diketik Tarbiyah. Ya. Barangkali yang baru datang nanti ketika ujian, ini kan lebih mudah ditulis manual. Nah, kalau saya tampilkan data sampai 1000, nanti malah lama mengerjakan ini ya. Terlalu banyak. Jadi ini saya ambil sampel 6, tapi nanti ketika ujian mengerjakannya itu adalah harus menggunakan formula. Bagaimana formulanya? Dalam menulis formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya. Sama dengan nah, jika, itu kan bahasa Indonesianya jika, kurung buka, logical test. Logical testnya itu mana yang logical test itu maksudnya kode yang akan kita tes atau akan kita baca. Ini pada sel yang ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan titik koma. Jika sel D5 sama dengan huruf T, nah, kenapa ada tanda petiknya? Kenapa ada tanda petiknya? Karena T ini adalah karakternya adalah karakter teks, ya, huruf. Maka harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Logical testnya ini, kemudian titik koma, value if true. Artinya nilai jika kode tersebut adalah benar. Jika sel D5 adalah T, maka tarbiyah. Diawali dan diakhiri tanda petik 2. Kemudian titik koma lagi, value if false. Ya, jadi saya baca jika sel D5 sama dengan huruf T, maka tarbiyah. Dan jika bukan T, berarti 0. Kenapa angka 0 ini tidak ada tanda petiknya? Karena 0 itu adalah karakternya karakter angka. Nah, ini akan muncul tarbiyah. Yang bawah muncul 0. Kenapa 0? Karena kodenya adalah D. Karena tadi yang kita buat formulanya hanya satu formula T. Ya, ini namanya logika if tunggal. Nah, untuk yang bawah gimana? Tinggal kita ganti. Jika D, berarti ini dakwah. Nah, kalau membuat formulanya satu-satu seperti ini, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan sama saja bohong ya. Yang namanya formula Excel itu adalah untuk mempermudah mengerjakan. Menyelesaikan masalahnya lebih cepat. Kalau seperti ini nanti lebih lama. Jadi bagaimana solusinya? Formula-formula yang satu-satu ini kita gabung ke atas. Ya. Kita gabung ke atas. Jadi yang dakwah tadi kita tinggal copy, paste ke sana. Paste ke tarbiyah.
ke baris yang paling atas. Atau kita copy yang ini. Copy ini mulai dari if sampai titik koma. Kita copy. Kemudian paste. Kita ganti ini. D. Dakwa. Kemudian kita paste lagi ini. S syariah. Kita paste sini. Apa? Usuluddin. Kemudian kita paste lagi ke sini. ECB. Apa ekonomi ya. Kalau sudah kita enter. Nah, ini keterangan apa? We found a typo. Ada kesalahan penulisan. Kenapa? Kenapa? Ada kesalahan apa? Kita lihat kurungnya, kurung bukanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurung bukanya 5, kurung tutupnya juga ada 5. Kalau mau dilanjutkan juga boleh. Kita yes saja. Nanti dikoreksi otomatis oleh sistem. T. Tarbiyah. D. Dakwah. S. Syariah. U. Usuluddin. E. Ekonomi. T. Tarbiyah. Nih. Jadi satu kali membuat formula yang berada di atas, ini, di baris 1, formulanya kita buat, kita tarik ke bawah, maka akan muncul ini. Kalau formula yang Anda buat keliru, pasti di bawah ada kekeliruan, ada apa value dan lain-lain. Misal ini ya, misal ada yang kehapus, misalkan ada yang belum ditulis di sini. Nah, misalkan ini nggak ada. Misal, ya. Nah, U-nya kok 0, kenapa U0? Ternyata formula yang paling atas, setelah dicek tidak ada usuluddin. Jadinya ini yang keliru. Pasti itu formulanya ada yang keliru. Nah, kita tulis lagi, kita copy. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, Pak. Bang. Yang lain bisa ya? Oke. Lanjut. Untuk kode prodi Anda bisa coba sendiri ya. Formulanya langkahnya sama. Hanya saja kan kodenya saja yang berbeda dan letak selnya yang berbeda. Lanjut. Ini logika if. Ya, membaca kode menggunakan fungsi formula logika if. Ada cara lain, silakan Anda nanti perhatikan mana yang lebih mudah. Ya. Ada cara lain yaitu dengan menggunakan formula VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu diambil dari kata V-nya itu vertikal, lookup itu kan melihat, ya, look melihat. Jadi VLOOKUP itu maksudnya adalah mengisi sel yang kosong berdasarkan melihat keterangan pada tabel. Bagaimana langkahnya? VLOOKUP ya, kalau VLOOKUP berarti tabel yang dibaca adalah yang arahnya vertikal. Ini kan arah vertikal. Kalau tabelnya mengarah ke vertikal, pembuatannya ini nanti formulanya menggunakan VLOOKUP. Jadi membaca kode fakultas menggunakan VLOOKUP. Untuk membaca kode prodi, menggunakan formula HLOOKUP. Kenapa? Karena tabelnya disusun secara horizontal. Oke, kita coba buat formulanya.
sama dengan V lookup. Kemudian lookup value. Sama dengan V lookup. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya adalah kode fakultas. Ya. Kemudian di sini titik koma tabel array. Tabel array itu maksudnya tabel keterangannya itu sebelah mana? Nah, kita blok tabel keterangannya. Bisa dari atas, bisa dari isinya. Nah, kita dari isinya. Kita blok. Jangan lupa dikunci tabelnya dengan cara menggunakan tanda dolar. Kunci. Kuncinya adalah mengapit ya, mengunci huruf, mengunci kolom C dan mengunci baris 17 sampai mengunci kolom D dan mengunci baris 21. Kenapa kolomnya harus dikunci? Agar ketika ditarik ke bawah itu akan selalu mengarah ke tabel keterangan tersebut, ya, tidak geser-geser. Ini harus dikunci tabelnya. Kemudian titik koma kolom indeks 6. Maksudnya kolom keterangannya pada tabel bantunya ini pada kolom keberapa? Ini kan yang tadi kita blok ada 2 kolom. Yang kolom pertama kode huruf, kolom kedua keterangan nama fakultasnya. Nah, berarti ini pada kolom kedua. Kemudian titik koma 0. Selalu diakhiri dengan 0. Enter. Hasilnya sama. Tinggal Anda nanti lebih mudah yang mana. Maaf sebentar.
Untuk VLOOKUP ada pertanyaan? Formula VLOOKUP ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Pak, permisi Pak, mau tanya Pak, boleh nggak? Boleh, boleh. Ini kan Bapak nge-record presentingnya ini, apakah nanti mau di-upload ke YouTube-nya Bapak atau enggak? Iya, insya Allah. Kenapa? Terus ini, apakah tadi di awal sudah absen di Pak? Atau nanti di akhir absennya? Oh, ya. Untuk kehadiran, seperti yang saya dijelaskan di awal, jangan baru masuk ya? Tadi jam 9 lebih 17. Ya. Ada teman-teman juga yang berusaha masuk tapi belum bisa masuk, Pak. Saya tidak mensyaratkan kehadiran. Nah, yang penting nanti ujian bisa. Karena kan barangkali ada yang Oh, oke. kuliahnya ngantuk kan. Ini kan kuliah dasar semua. Ya, jadi tidak mensyaratkan hadir kalau saya. Yang penting nanti ujian berangkat dan bisa mengerjakan. Karena belajar kan lebih banyak dari luar, malahan lebih bagus. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Tapi Bapak. nanti saya upload ke channel YouTube saya. Kan kuliah ini kan sama seperti kuliah-kuliah kelas sebelumnya. Ya, jadi kalau yang kemarin sudah buka link yang saya bagikan ya kuliahnya sama. Ya, karena saya hanya memberikan yang minimal sesuai kisi-kisi saja biar nanti Anda fokus ujian. Oh, nih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Oke, lanjut ya. Untuk asal prodi menggunakan VLOOKUP. Kenapa? Karena tabelnya, tabel keterangannya, tabel bantunya itu arahnya horizontal. Oke. Yang sama dengan lookup. Kemudian lookup value-nya mana? Nah, berarti kan kolom ini. Ya, sel G, sel E5. Kemudian tabel arraynya, titik koma. Tabel arraynya mana? Nah, kita blok yang ini. Ya. Dikunci dengan simbol mata uang dolar, titik koma, row index 6, baris pada baris berapa yang menjadi keterangannya. Kita blok tadi 2 baris, baris keterangannya adalah pada baris kedua. Berarti ini 2 titik koma. Terlihat seperti ini. Nah, masuk. G, PGMI sesuai, H, hukum, K, KPI, I, SPI, ya, B, perbankan. Ya. Ini menggunakan formula VLOOKUP. Bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan silakan. Nanti kita ulangi. Kalau tidak ada, kita potong langkahnya sekarang. Kalau tadi langkahnya, kita kan memotong ini dulu. Memotong huruf dari NIM. Ya. Kita kurangi langkah ini. Ya, kita kurangi langkah ini. Bagaimana langkahnya? Agar langkah yang pada kolom D dan E kita kurangi. Biar nanti kita tidak menambahkan kolom. Kita gabungkan VLOOKUP, formula VLOOKUP dengan formula string tadi.
kita gabungkan. Digabungkannya di mana? Nah, kita copy yang ini, left-nya. Diganti di sini. Nah, ini. Ya, kita ganti di sel D5-nya diganti ini. Nah, jadi langsung menuju ke NIM. Jadi kita potong langkah yang D dan E kita potong. Nah, hasilnya sama. Ya. Bedanya apa? Kalau ini kita hapus, nah ini tidak masalah. Ya, yang ini tidak berubah. Tapi kalau menggunakan langkah ini, nambah kolom memotong kode, memotong NIM, kalau ini kehapus, ini hilang. Ya, karena rujukannya adalah sel kolom E. Kalau yang tadi rujukannya langsung NIM. Ya. Gitu. Jadi kita potong langkahnya. Kalau kita membuat formula langsung seperti ini, langkah memotong kodenya ini bisa dihapus. Seperti itu. Ya, jadi bisa mengurangi langkahnya. Oke. Dari kedua ini, ada logika if dan VLOOKUP HLOOKUP. Terus Anda kira-kira lebih mudah yang mana nanti ketika mengerjakan soal digunakan yang mana. Ya. Jadi kelebihannya apa logika if, kemudian VLOOKUP itu kelebihannya apa. Ya. Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Akan menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, ataupun menggunakan fungsi logika if. Oke, kita lanjut. Mengolah data. Nah, bagaimana menggunakan fungsi statistik ya. Statistik itu fungsinya juga banyak sekali. Ya, fungsi statistik ada rata-rata dan lain-lain ya. Fungsi statistik ini ada banyak formula yang kita pelajari itu nggak ada 1%-nya. Oke, langsung. Kita akan mengambil bobot nilainya. Jadi Microsoft Word 30%, Excel 40%, dan PowerPoint 30%. Gimana langkahnya? Diawali dengan sama dengan Microsoft Excel 30% dengan 30% kali nilai Word. Tarik bawah. Kemudian Microsoft Excel sama dengan 40% kali Excel. Kemudian PowerPoint sama dengan 30% kali PowerPoint. Oke. Kemudian nilai akhir adalah jumlah dari bobot nilai sama dengan summary sum ya. Bisa menggunakan sama dengan sum, bisa menggunakan manual. Ini ditambah yang ini, tambah yang ini boleh. Atau menggunakan summary juga boleh. Tarik. Nah. Kemudian nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal. Rata-rata rumusnya sama dengan average. Loh. Nilai maksimal sama dengan max. Loh. Nilai minimal sama dengan min. Nah, semua selesai, tinggal ke kanan, tarik. Set. Nah, sangat mudah sekali menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi menyelesaikan permasalahan dengan sangat cepat. Kita lanjut isi kolom keterangan. Keterangan ini maksudnya adalah
mahasiswa tersebut lulus atau mengulang. Lulus atau mengulang. Kita gunakan misalkan syarat. Syarat lulus itu hanya satu, misalkan minimal nilainya 75. Hanya satu syarat ya. Hanya satu syarat, yaitu minimal nilai akhirnya adalah 75, maka dia lulus. Berarti di sini nanti yang tidak lulus adalah 1. 68,2 siapa? Hidayah. Si Hidayah nanti tidak lulus. Ini menggunakan apa? Untuk mengerjakan kolom keterangan menggunakan formula apa? Ada yang tahu? Mengerjakan kolom keterangan menggunakan formula apa? Kita ingin tahu mahasiswa tersebut lulus atau mengulang berdasarkan nilai akhir. Syaratnya lulus minimal 75. Ini menggunakan formula apa? If. Betul ya, menggunakan formula logika if. Rumusnya sama dengan if kurung buka jika sel O5 lebih besar sama dengan. Kenapa ada lebih besar sama dengan? Karena batas minimalnya adalah 75. Berarti kan 75 itu ikut lulus, ya. Makanya ada lebih besar sama dengan 75. Jika sel O5 lebih besar dari 75, maka dia akan lulus. Saya ulangi pertanyaannya. Kenapa angka 75 tidak ada tanda petiknya? Kemudian tulisan... Karena bukan huruf. Gimana? Karena bukan alfabet. Karena... Gimana? Karena Yang bukan bukan alfabet. yang mana? Lulus. Lulus. Ya, jadi... Karena lulus itu adalah karakternya adalah karakter teks. Alfabet. Ya, karakter teks itu harus dan diakhiri dengan tanda petik. Sedangkan 75 adalah karakter angka, tidak perlu. Ya. Ini untuk membedakan. Ya, Excel itu membedakan karakter angka dengan karakter teksnya. Dalam formula itu ada tanda petiknya. Jika lebih dari 75, maka lulus. Kemudian titik koma. Dan jika kurang dari 75, maka mengulang. Langsung saja ditulis mengulang. Tidak usah menuliskan if lagi. Enter. Lulus. Nah, ini kan mengulang 1. Kenapa ini mengulang? Karena nilainya kurang dari 75. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Ini kan karena syaratnya hanya 1. Sekarang kalau syaratnya lebih dari 1. Misal, syarat lulus selain KKM-nya 75, ya, nilai masing-masing materi, Word, Excel, dan PowerPoint juga harus minimal 75. Berarti syaratnya ada berapa? 4. Ya, bagaimana formulanya? Jadi sama dengan if, ya, if apa? Sama dengan if, kemudian and, logikal satunya apa? Logikal satunya ini lebih besar sama dengan 75. Titik koma. Logikal 2-nya mana? Ini kan logikal 2-nya apa? Word. Word juga harus lebih besar sama dengan 75.
lebih besar sama dengan 75. Logikal 3-nya mana? Excel juga harus lebih besar sama dengan 75. Kemudian logikal 3-nya mana? PowerPoint juga harus lebih besar sama dengan 75. Ya. Sudah? Sudah, syaratnya sudah 4. Oh, 5, 1, 2, 3, 4. Oke. Jika syarat ini terpenuhi, maka mahasiswa tersebut lulus. Jika 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut mengulang. Tinggalan ya, kurangan ya. Nah, kalau syaratnya 4, yang mengulang jadi banyak nih, jadi 3. Kenapa ini mengulang? Padahal nilai akhirnya 75. Karena pasti ada yang nilainya di bawah nih. Excel-nya 70. Ya. Nih, jadi semakin banyak syarat, maka yang mengulang akan semakin banyak. Ada pertanyaan? Ya, ini jadi gabungan logika if dengan and, ya. If and itu kan dan ya. Kalau logikanya dan, berarti semua syarat harus terpenuhi. Tapi kalau logikanya saya ganti or, atau kalau salah satu syarat saja terpenuhi, maka akan lulus. Akhirnya apa? Lulus 100%. Kenapa? Karena logikanya menggunakan if or, atau berarti kan salah satu syarat saja terpenuhi, maka boleh. Ini walaupun nilai akhirnya 68,2, tapi kan nilai Excel-nya itu lebih besar dari 75, maka dianggap lulus. Tapi di sini adalah M. Oke. Kemudian kita ingin menuliskan berapa yang lulus, berapa yang mengulang. Berapa yang lulus, berapa yang mengulang. Yang lulus 3, yang mengulang 3. Kalau datanya 6 mudah, tapi kalau datanya 1000. Nah, langkahnya, formulanya adalah sama dengan count if. Count if. Ya, untuk count if itu formula untuk mencari tahu atau formula untuk mengetahui jumlah kata yang sama. Yang lulus kan kata yang sama, lulusnya kan ada 3. Sama dengan count if, kurung buka, range. Range-nya mana? Range-nya mana? Ini. Kita blok range-nya. Jangan lupa. Dikunci. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya ada ini, lulus. Kemudian tarik. Nah, yang lulus 3, yang mengulang juga 3. Kalau kita membuat grafiknya, diagramnya, kita menggunakan diagram lingkaran 4. Diagramnya ini isinya. Baik lulus maupun mengulang masing-masing 50%. Sampai di sini ada pertanyaan. Ujiannya kira-kira bisa nanti? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan.
Iya kan tadi kan Bapak ada yang kalau setiap mengunci itu berarti pakai tanda dolar ya Pak. Kalau yang petik itu tadi perbedaannya apa Pak? Sama yang petik sama yang dolar itu tadi. Oke. Jadi fungsinya simbol mata uang dolar ini adalah untuk mengunci kolom agar ketika ditarik ke bawah tidak geser. Nih, ini contohnya. Kalau kita tidak kunci, ini tidak kita kunci, ya, bentar. Sorry, yang jelas, yang paling mudah ini, yang saya look up. Kalau ini tidak kita kunci, misalkan kita kuncinya hapus ya, kuncinya kita hapus. Ketika ditarik ke bawah, ini akan error paling bawah nih. Ini tarbiyah dakwah, kenapa ini error? Coba kita cek. Ini ya. Kita cek. Nih. Tabel keterangannya geser. Ya, karena Excel itu ketika formulanya di-drag ke bawah, maka tabel yang disorot ataupun sel lain yang sebagai patokan itu akan juga geser ke bawah. Supaya sel patokannya atau tabel patokan yang menjadi patokannya itu selalu tabel tersebut tidak geser, harus dikunci tabelnya. Ini kan buktinya. Kenapa baris ketiga error? Karena tadi formulanya tidak dikunci, ketika ditarik ke bawah, nah sudah geser, apalagi yang bawah. Nih, sudah tidak kena tabel keterangan sama sekali. Tapi kalau dikunci, ini kita kunci. Kita kunci. Semuanya benar, sampai bawah coba. Nah, tabelnya akan selalu menuju ke sini. Ini fungsinya kunci. Ini tabelnya akan menuju ke sini, ya. Kalau keterangannya hanya 2 itu nggak terlihat, ya. Seperti ini nggak terlihat, ini benar. Mengulang 3 lulus 3 tapi nih. Ini sudah geser ke sini sebetulnya. Ya. Ini sudah geser ke bawah. Makanya ini harus dikunci. Dikunci. Nah, ini fungsinya mengunci. Maksudnya mengunci kolom dan mengunci baris. Agar selalu menyorot ke tabel tertentu. Kemudian Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang tanda petik ini untuk membedakan karakter angka dan karakter huruf pada Microsoft Excel, pada formulanya. Ya, ini kalau lulusnya ini tidak diberi karakter, tidak beri tanda petik, ini kan sebetulnya lulus kan karakternya teks, tapi penulis formulanya menganggapnya ini angka, jadi tidak ditanda petik, ini akan error, ya, akan error. Makanya ini harus diberi tanda petik. Sedangkan kalau karakternya angka tidak beri tanda petik. Kalau angka ditanda petik ya nanti malah error. Salah. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Kalau ini menghitung nilai yang 40% Excel, 30% Word itu pakainya apa ya Pak itu tombolnya? Oh, ini ya. Oke. Dari nilai yang tadi, nilai masing-masing materi kan kita akan mengambil bobot nilainya. Ini kan kalau dijumlahkan kan 100% ya, 30%, 40%, 30%, 100%. Kita akan mengambil bobot nilai. Ini formulanya kan di sini sudah ada Word, bobot nilainya 30%. 30%-nya dari mana? Berarti kan dari nilainya. Nanti kan rumusnya sama dengan 30%. Nah, itu Excel sudah tahu ya, 30%.
Di keyboard itu shift angka 5, itu persen. 30% kali itu shift 8, nilai word-nya berapa. Kali. Nah, ngedragnya jangan ke kanan, tapi ke bawah yang karakternya sama-sama word. Kemudian Excel 40%. 40% kali nilai. Dan seterusnya sama juga dengan Power. Itu. Mbak Ani, gimana? Ada pertanyaan lagi? Bisa dibantu, Iya, Mbak? terima kasih Bapak. Nggih, saged Pak. Oke. Siap ujian ya? Yang Excel? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Siap. Berarti ini kan paling banyak kan remedi Excel ya. Jadi biar nanti sempat nilainya saya upload hari Senin kita ujian web selama 1 jam. Bagaimana? Itu sih pilihan mau dipilih seperti apa silahkan. Atau mau saya selesaikan materi dulu Excel, Word, PowerPoint baru nanti ujian di hari terakhir, atau mau ujian Excel dulu hari Senin, silakan. Mungkin diselesaikan materinya dulu mungkin Pak. Gimana teman-teman? Ini kan nggak ini kan ya, teman-teman semua yang ulang ini kan masih lama kan, maksudnya menuju kompres dan munakosahnya kan. Ini tinggal Masih maaf Pak. Pak, tinggal Apa tinggal nunggu nilai aplikom ini? Iya, Pak, ada yang nunggu aplikom buat ujian kompre, Pak. Ya, Betul. gimana baiknya silakan. Heeh. Sebetulnya sih minggu depan ya kita sudah bisa ujian sih minggu depan. Kita Ya, itu targetnya saja, Pak. Betul. ya saya ini untuk opsi saja. Barangkali nanti silakan ada dibahas di grup sendiri, di grup ya. Saya tunggu jawabannya hari Sabtu sore. Apakah Senin mau Excel atau kita selesaikan Word. Jadi nanti Senin kita selesaikan. Kalau memang mau ujiannya di akhir ya kita selesaikan hari Senin Word-nya dan PowerPoint sekaligus. Nanti hari Selasa kita ujian Microsoft semuanya. Ya, gitu ya. Ya, mohon maaf Sebetulnya Bapak bertanya. hari Senin dan Selasa sih sebenarnya tidak masalah sih ya. Sebetulnya karena hanya 1 hari. Ya udah kita selesaikan aja lah. Nanti ujiannya setelah materinya semua selesai. Hanya Microsoft Word juga sangat mudah sekali. Enggak lama juga materinya. Kemudian untuk ujiannya saya hanya memberi kesempatan 1 kali remedi di luar sistem Siska. Mohon dimanfaatkan baik-baik kalau Anda remedi nanti. Lulus nilainya. Kalau enggak nanti saya beri kesempatan 1 kali yang di luar dengan daftar Siska hanya 1 kali ya. Jadi nanti kalau yang remedi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu ya. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.